Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pemilik langit dan bumi, yang dengan kebijaksanaannya mengatur segala kehidupan, dan dengan rahmatnya menghadirkan setiap ujian sebagai jalan menuju kedekatan dengannya. Saudaraku yang terpilih, ketahuilah bahwa setiap kesulitan yang menimpa bukanlah tanpa hikmah, dan setiap ujian yang Allah berikan adalah tanda kasih-Nya. Di balik segala beban yang terasa berat, tersembunyi anugerah yang tak terhingga, yang mungkin belum terlihat oleh mata, tetapi diyakini oleh hati yang berserah. Allah menguji hamba-Nya yang terpilih dengan cobaan, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Ujian ini adalah panggilan agar kita semakin mendekat, menundukkan diri, dan berserah sepenuhnya padanya. Sesungguhnya, Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya sendirian menghadapi beban yang tak mampu dipikul. Maka bersabarlah dan percayalah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Di setiap linangan air mata, Dia menanamkan benih kekuatan. Di setiap doa yang tak terucap, Allah Maha mendengar. Dan Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang menggantungkan harapannya hanya kepadanya. Dan ingatlah selalu, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam hidup selalu ada jalan yang tampak terjal, penuh rintangan, seolah sulit untuk dilalui. Terkadang kaki terasa berat untuk melangkah, jiwa terasa lelah untuk bertahan. Namun mengeluh bukanlah pilihan, karena waktu akan terus berputar, tak akan menunggu siapapun, termasuk dirimu. Menangis pun tidak akan mengubah apapun, karena hanya kamu yang dapat melangkah untuk dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan langkahmu. Jika kamu memilih untuk mundur, mungkin banyak yang akan menertawakan atau meremehkan. Namun jika kamu memilih untuk terus maju, di sanalah letak kesempatanmu untuk membuktikan diri, menunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu menghadapi segalanya. Tak ada usaha yang sia-sia, setiap tetes keringat yang jatuh, setiap usaha yang kamu lakukan adalah benih yang menunggu untuk tumbuh dan berbuah. Dalam perjalanan ini, jangan pernah melupakan orang-orang yang telah hadir dalam hidupmu. Hargai mereka yang pernah membantu, yang menemani saat gelap, yang mengulurkan tangan saat kamu terjatuh. Jangan pernah menyakiti hati mereka yang tulus mencintaimu, karena dalam hidup yang penuh ujian ini, kehadiran mereka adalah berkah yang tak ternilai. Seberat apapun beban hidup yang kamu pikul, tetaplah menjaga harga diri. Jangan biarkan cobaan meruntuhkan martabatmu. Hadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dengan keyakinan bahwa kamu mampu, karena sejatinya kekuatan terbesar sudah ada dalam dirimu. Sekaya apapun dirimu, jangan pernah meremehkan orang lain, karena di balik setiap jiwa ada perjalanan dan perjuangan yang kita tak pernah tahu. Jadilah pribadi yang membawa cahaya, yang tidak menyakiti hati, tidak membohongi, dan tidak menyalahkan siapapun. Hati yang tersakiti sulit pulih, kesalahan yang melukai sulit diperbaiki, dan cinta sejati yang terlepas sulit ditemukan kembali. Satu luka bisa merubah jalan hidup seseorang, seperti satu kata bisa mengubah perasaan terdalam. Saat tekanan hidup membebani, jangan biarkan itu meruntuhkan jiwamu. Jangan merasa tak mampu atau tak berdaya. Ingatlah, badai pasti berlalu dan fajar selalu datang setelah kegelapan. Jangan hilang harapan hanya karena ketidakpastian. Jangan merasa hancur karena satu, dalam hidup ini setiap kesalahan mengajarkan, setiap penderitaan menempa, setiap tembok yang kita lewati adalah kemenangan. Dan setiap perangkap yang terhindari adalah bukti kekuatan kita. Yakinlah, semesta selalu mendukung, dan jalan menuju kedamaian selalu terbuka bagi yang berani melangkah.
Tetaplah kuat dan bertahan dalam menghadapi masa-masa sulit. Jangan pernah lelah untuk tetap kuat dan bertahan. Setiap ujian yang datang dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan yang akan membawamu menuju sesuatu yang lebih baik. Setelah melewati badai ini, yakinlah bahwa keberuntungan akan menghampiri, membawa cahaya baru dan harapan yang segar ke dalam hidupmu. Menyingkap kebenaran yang seringkali kita terjebak dalam ilusi. Orang yang bersembahyang belum tentu memiliki hati yang baik. Yang meminta sedekah mungkin bukanlah mereka yang termiskin. Dan yang selalu menurutimu bisa jadi hanya mematuhi tanpa memahami makna kebaikan sejati. Bahkan yang tampak sempurna dengan pakaiannya belum tentu memiliki jiwa yang manusiawi. Dalam setiap aspek kehidupan, jangan hanya melihat dari sudut pandang luar, karena terkadang hal-hal yang terlihat indah menyimpan kisah yang jauh lebih dalam. Sekaya apapun seseorang, tidak ada kekayaan yang mampu membeli keindahan matahari terbenam, yang mengajarkan kita untuk menghargai keindahan yang sederhana. Begitu juga kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya. Ia tidak menghapuskan harapan akan masa depan yang cerah. Ingatlah, sungai yang dalam bisa jadi hanya tampak dangkal jika kita tidak berani menyelam untuk mencari tahu. Manusia dalam perjalanan hidupnya perlu saling mengenal untuk memahami satu sama lain. Tanpa interaksi, kita tidak akan pernah tahu apa itu baik dan buruk, karena setiap individu membawa pelajaran berharga. Setiap orang mungkin memiliki penampilan luar yang menawan, tetapi di balik itu, tidak semua hati dipenuhi dengan kebaikan. Jadi, bukalah matamu, lihatlah lebih dalam, dan belajarlah untuk tidak hanya menilai dari apa yang terlihat. Kebaikan sejati terletak di dalam hati, dan itulah yang seharusnya kita cari. Jadilah cahaya dalam kegelapan, karena di dunia ini, setiap kebaikan kecil memiliki kekuatan untuk membawa perubahan besar. Hidup ini tidaklah panjang, jadi jangan menyusahkan diri sendiri dengan beban yang tidak perlu. Apa yang seharusnya dilepaskan, lepaskan saja dengan tulus. Apa yang seharusnya dibuang, buanglah tanpa ragu. Sebab setiap barang yang kita genggam hanya akan menghalangi langkah kita. Apa yang seharusnya dilupakan, lupakanlah tanpa penyesalan. Karena masa lalu hanyalah bayang-bayang yang seharusnya tidak mengendalikan kita. Daripada tenggelam dalam kenangan yang menyakitkan, lebih baik kita menjalani masa kini dengan penuh kesadaran dan syukur. Hiduplah setiap detik seolah itu adalah anugerah, menyambut setiap peluang yang datang dengan tangan terbuka, sambil menunggu waktu untuk menyembuhkan segalanya. Biarkan diri kita merasakan keajaiban dari perjalanan ini, sebab setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari pembelajaran yang memperkaya jiwa. Jadilah cahaya bagi diri sendiri, dan saksikan bagaimana keindahan hidup ini muncul saat kita melepaskan yang tidak lagi berguna. Ingatlah, hidup ini adalah tentang menemukan kedamaian di dalam diri, menerima segala yang ada, dan bergerak maju dengan harapan yang tak pernah padam. 3 hal yang tidak patut ditertawakan. Pertama, jangan pernah merendahkan orang lain yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan finansial. Miskin bukanlah pilihan, melainkan keadaan yang bisa berubah. Kedua, mentertawakan orang lain yang mungkin tidak memahami sesuatu. Itu hanya mencerminkan ketidakmampuan kita untuk bersimpati. Setiap orang memiliki perjalanan dan proses belajar mereka sendiri. Ketiga, menertawakan orang yang lemah hanya menunjukkan betapa mudahnya kita melupakan bahwa setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit dan mungkin membutuhkan dukungan, bukan ejekan. 3 hal yang tidak patut disebutkan. Pertama, kita tidak seharusnya mengklaim diri kita miskin. Setiap kata yang keluar dari mulut kita
memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas. Kedua, mengungkapkan perasaan sengsara hanya akan menarik lebih banyak kesedihan. Sebaliknya, kita perlu fokus pada potensi dan harapan. Ketiga, mengeluh tentang kelelahan tanpa melakukan tindakan untuk merubah situasi hanya akan menguras energi positif kita. Mari kita berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kembali semangat kita. 3 hal yang tidak patut diributkan. Pertama, saat kita berada dalam keadaan miskin, tetaplah tenang dan tidak ribut. Ketika kita mampu menjaga ketenangan, itu menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan kita. Kedua, dalam menghadapi masalah, alih-alih ribut dan memperburuk suasana, cobalah untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Ketiga, ketika emosi marah datang, jangan biarkan itu menguasai kita. Mengatasi kemarahan dengan bijak adalah tanda kedewasaan dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Ketika 3 hal itu bisa dilakukan, keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Kita perlu lebih memahami dan memperhatikan 4 macam hukum karma yang dapat memengaruhi kehidupan kita secara mendalam. Pertama, ketika kita sering terjebak dalam kemarahan, kita tidak hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga memperburuk kesehatan kita. Rasa marah yang terus-menerus dapat mengganggu sistem imun, menyebabkan stres yang berkepanjangan, dan pada akhirnya menarik berbagai penyakit. Dengan menyadari hal ini, marilah kita berusaha untuk mengendalikan emosi, sehingga kesehatan kita tetap terjaga dan pikiran kita menjadi lebih tenang. Kedua, ketika kita sering mengeluh, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi lebih banyak kekhawatiran untuk masuk ke dalam hidup kita. Setiap keluhan yang kita ucapkan adalah magnet bagi energi negatif yang hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, jika kita bisa berlatih untuk fokus pada hal-hal positif, kita akan menemukan bahwa kekhawatiran perlahan akan berkurang dan kita akan mampu mengatasi tantangan dengan lebih bijaksana. Ketiga, saat kita suka berbuat kebaikan dan beramal, maka semesta akan mempertemukan kita dengan penolong-penolong yang siap membantu. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, akan memancarkan energi positif yang kembali kepada kita. Dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan, karena apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Keempat, ketika kita sering merasa bersyukur, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan yang berlimpah. Rasa syukur bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi sebuah praktik yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Dengan mengakui semua hal baik yang kita miliki, kita menciptakan ruang untuk lebih banyak kebahagiaan, damai, dan kepuasan dalam hidup kita. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi seringkali tersembunyi dalam momen-momen kecil yang kita syukuri setiap hari. Dengan memahami keempat hukum karma ini, kita bisa menciptakan hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh dengan energi positif. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk memulai perubahan yang lebih baik dalam diri kita dan lingkungan sekitar. Sebenarnya penderitaan dan kekhawatiran yang kita alami dalam hidup ini semuanya berakar dari dalam hati kita. Ketika hati kita dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan, hidup akan terasa gelap dan penuh tantangan. Namun, jika kita mampu mengganti pikiran negatif dengan keyakinan dan harapan, kita akan menemukan cahaya yang menerangi jalan kita. Setiap hari berbuatlah satu kebaikan, walaupun sekecil apapun itu. Satu tindakan baik setiap hari akan membentuk kebiasaan yang luar biasa. Setahun berlalu, dan kita akan menemukan bahwa kita telah melakukan lebih dari 300 kebaikan. Tumpukan kebaikan inilah yang akan mendatangkan keberuntungan dan berkah sepanjang hidup kita. Kebaikan tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga menciptakan kedamaian dalam hati kita sendiri. Ketika bertemu dengan orang lain, ingatlah untuk tidak terlalu banyak bicara.
Mendengarkan dengan tulus lebih berharga daripada sekadar memberi pendapat. Menahan diri untuk tidak ikut campur dalam masalah orang lain adalah bentuk kebijaksanaan. Uruslah diri sendiri dengan bijak, sebab kebahagiaan dimulai dari diri kita sendiri. Lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan, tanpa perlu mengharapkan pujian atau balasan. Membuka mulut tanpa berpikir dapat menjadi bencana, sementara diam adalah berkah. Selalu jagalah mulut kita saat bersama orang lain, dan jagalah hati kita saat sendiri. Ketika sendirian, penting untuk merenung, menemukan ketenangan dalam keheningan, sebab hati yang tenang adalah sumber kebijaksanaan. Hati manusia memang harus selalu tenang. Terlalu banyak bicara hanya akan menambah beban pikiran, dan seringkali kata-kata kita dapat disalahartikan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berucap, dan cobalah untuk selalu melakukan introspeksi diri. Usahakan untuk selalu berada pada posisi yang tepat, baik secara fisik maupun emosional. Ingatlah, air yang dalam dan angin yang kencang dapat membahayakan. Jadi, jika kita tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup, lebih baik untuk tidak banyak berbicara. Selalu bekerja dengan baik dan jujur, karena kepercayaan dan integritas adalah harta yang paling berharga. Jangan pernah mengkhianati orang lain, sebab apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kemarahan itu laksana harimau liar yang akan menerkam tanpa ampun jika dibiarkan bebas. Namun ketenangan itu bagaikan air jernih yang menyejukkan, yang mengalir dengan lembut, membawa kedamaian bagi jiwa. Seseorang yang sejati dan kuat tidak akan terpaku pada kemarahan, melainkan akan membebaskan dirinya dari segala emosi yang menguasai, seperti melepaskan bayangan gelap dalam hati. Jika kamu tak mampu mengendalikan kemarahan, emosi itu akan menjadi monster yang memakanmu perlahan-lahan. Jadilah seperti air yang tenang, milikilah kestabilan emosi yang tak mudah goyah. Itulah tanda dari jiwa yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Ia memiliki keteguhan dan pandangan luas yang dalam, tidak mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Beban yang besar tak pernah mengusik ketenangannya. Ketika marah, tahanlah kata-katamu. Ketika emosi menguasai, tunda keputusanmu. 8 kata ini mencerminkan kehidupan kita. Menderita, itulah hidup. Lelah, itulah kerja. Tak terduga, itulah takdir. Bersabar, itulah jalan latihan diri. Toleransi, itulah kebijaksanaan. Ketenangan, itulah pertumbuhan diri. Memberi, barulah kita memahami arti menerima. Melakukan, barulah kita memahami arti memiliki. Jangan pernah berkata, "Aku tidak punya uang, sebab saat ini aku sedang dalam perjalanan menghasilkan." Jangan pernah berkata, "Uang sulit didapat." Katakan saja, "Jika tahu caranya, segalanya menjadi mudah." Jangan pernah berkata, "Aku sial," melainkan ucapkanlah, "Inilah pelajaran berharga bagi diriku." Jangan pernah berkata, "Aku tidak bisa." Katakanlah, "Bagaimana aku harus berubah agar bisa?" Dan jika ada kesedihan yang datang, jangan berkata, "Aku muak dengan hidup." Gantilah dengan, "Inilah proses yang mendewasakan jiwa." Denggon Bijicu, perlahan-lahan keberuntungan akan menyambutmu dan hidupmu akan semakin bersinar dari hari ke hari. Orang miskin berkata, "Ada uang, itu adalah kebahagiaan." Orang buta berkata, "Melihat cahaya, itu adalah kebahagiaan." Pengemis berkata, "Perut kenyang, itu adalah kebahagiaan." Ada dirimu, itu adalah kebahagiaan. Namun, setelah semua harapan itu tercapai, apakah kebahagiaan masih terasa sama? Kebahagiaan sejati seringkali hanyalah rasa puas. Tetapi hati manusia sulit merasa cukup. Keinginan yang tak pernah terpenuhi membuat kita
terus mencari, mengejar sesuatu yang lebih, meskipun mungkin bukan itu yang sebenarnya kita butuhkan. Ketika miskin, janganlah hilang harga diri. Saat kaya, jangan kehilangan hati nurani. Dikala jalan hidup tampak mulus, tetaplah waspada pada jebakan yang tersembunyi. Di saat hidup terasa sulit, jangan sampai kehilangan keyakinan. Saat kemenangan berpihak, tetaplah rendah hati. Saat kekalahan menghampiri, peliharalah keberanian untuk bangkit lagi. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar bisa kita andalkan di luar diri kita sendiri. Jangan berharap pada kekuatan di luar sana. Memohon pada langit, langit mungkin tak akan menjawab. Memohon pada bumi, bumi mungkin tak akan bergeming. Bahkan memohon kepada manusia, bisa jadi hanya hampa tanpa perhatian. Lalu siapa yang akan peduli pada hidupmu jika bukan dirimu sendiri? Mohonlah pada dirimu sendiri, bangunlah kekuatan dari dalam. Mulailah dengan langkah kecil, jalani semua dengan perlahan tapi pasti. Inilah hakikat kebenaran, dan dalam kesederhanaan inilah tidak ada kesalahan. Menjadi manusia sejati memang tak mudah. Seringkali kebaikan hati dimanfaatkan oleh orang lain. Kejujuran bisa menjadi sasaran tekanan. Saat kita bahagia, orang bisa merasa iri. Saat kita terpuruk, mereka malah menghina. Bila kita terlalu perhatian, dibilang licik. Bila kita sedikit cuek, dibilang tidak peduli. Kadangkala, walaupun kita berusaha memberikan yang terbaik, masih ada saja yang tak puas. Meskipun banyak berkorban, tak semua akan menghargai. Sungguh, menjadi manusia itu berat. Namun, jadilah dirimu sebaik mungkin. Biarlah kata orang berlalu bagai angin. Tetaplah semangat dan yakin dalam menjalani hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan yang sejati ada di dalam hati yang damai, di dalam penerimaan diri apa adanya, dan dalam keyakinan bahwa apa yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.